Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga senantiasa berlimpah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, memperoleh hidayah, inayah serta taufik dari setiap amal, setiap aktivitas yang kita kerjakan. Pada tutorial kali ini, sahabat semuanya, saya akan memberikan penjelasan sederhana bagaimana cara membuat karusel seperti ini. Silakan disimak langkah-langkahnya. Yang pertama perlu kita kerjakan adalah membuat ukuran slide-nya menjadi 4:5, atau di sini saya menggunakan ukuran 20 kali 25 cm. Pertama klik design, kemudian slide size, custom slide size. Kemudian teman-teman ganti width-nya, lebarnya 20 cm, panjangnya 25 cm. Oke. Nah, seperti ini teman-teman semua sudah jadi. Di sini sudah saya siapkan dua buah gambar ya yang akan kita gunakan. Oke. Tapi sebelum itu kita atur dulu garis-garis bantu ini ya. Add horizontal guide ya, saya letakkan di angka 10 cm sini. Dan yang di bawahnya juga saya letakkan di angka 10. Maksudnya apa 10? Ya, ini teman-teman perhatikan bentuk kotak di mana ketika kita upload nanti ke Instagram, maka bidang inilah ya yang berukuran 10 kali 10 cm jadinya. Maaf, 20 kali 20 cm jadinya. Itu yang akan tampil di Instagram post kita semua ya sebelum diklik gitu ya. Sedangkan area header dan footernya ini tersembunyi ya. First time ketika ada orang atau follower kita melihat Instagram, itu akan tersembunyi. Tapi ketika mereka klik, maka header dan footernya akan terlihat. Maka fokus kita ya di area sini. Kita beri tanda dengan garis bantu seperti ini. Oke, untuk garis tepiannya kiri dan kanan kita letakkan di angka 8,5. Oke, di sini juga di 8,5 cm. Oke. Nah, untuk tepian slide ya, saya tambahkan teman-teman semua di sini sebagai garis bantu 12,5. Di sini juga 12,5. Oke. Yang vertikalnya juga saya tambahkan sebelah sini. Oke, di 10. Ini juga di 10. Oke, kita sudah punya garis bantu semuanya. Yang berikutnya adalah kita siapkan Ctrl X saja, kita siapkan backgroundnya ya. Saya perkecil dulu seperti ini sahabat semuanya. Nah, kemudian saya crop ya, klik kanan crop, saya crop seperti ini sampai di sini. Oke. Nah, saya turunkan sedikit begini ya sahabat semua. Kemudian saya akan mengatur soft edge-nya menjadi 75. Oke ya. Jadi 75 point. Oke. Kita naikkan sedikit karena terpotong. Nah, seperti ini ya sahabat semua, kita perbesar dulu. Oke. Lalu Ctrl D. Saya akan flip secara vertikal. Oke. Kemudian saya gabungkan. Seperti ini. Bisa lihat ya teman-teman semua. Saat ini kita sudah punya background seperti ini. Nah, langkah berikutnya adalah menyiapkan gambar
kapalnya ya. Kapal ini teman-teman remove background, format seperti ini ya, remove background terlebih dahulu, baru nanti kita letakkan di sini. Nah, saya sudah meremove backgroundnya tadi dengan menggunakan situs www. Ya, saya ketik di sini biar teman-teman bisa mengakses dengan mudah, www.remove.bg. Ini kalau tidak ingin menghabiskan waktu cukup lama remove background dengan PowerPoint ya, teman-teman langsung akses ke situs ini saja untuk meremove gambar kapal ini. Saya sudah siapkan teman-teman semua kapalnya, tadi sudah saya remove background. Oke. Ini ya, saya letakkan di sini. Oke, saya perbesar. Nah, sahabat semuanya, agar gambarnya tampil jauh lebih fokus, maka pastikan gambar ini berada di salah satu dari 4 titik point of interest ya. Dalam aturan rule of third ya, ada yang namanya 4 point of interest. Bagaimana cara menampilkannya? Teman-teman bisa gunakan tabel 3x3 seperti ini. Letakkan di tepi dulu seperti ini ya. Nah, setelah itu teman-teman bisa tarik sampai ke tepian paling bawah dan tepian paling kanan. Oke, untuk shadingnya dibuat no fill. Nah, teman-teman perhatikan kapal ini belum masuk ke dalam salah satu dari 4 titik ini. Ini titik pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Saya akan letakkan di titik seperti ini ya, sebelah sini supaya gambarnya jauh lebih fokus ya. Saya ambil dulu gambarnya. Oke, saya geser ke sini teman semua. Nah, ini sudah jadi. Kemudian bantuannya ini, tabelnya bisa kita buang. Oke, selanjutnya adalah membuat bayangan kapal ini ya. Tapi sebelumnya kita perkecil dulu seperti ini. Kita perkecil dulu ya sahabat semua. Oke, juga sekaligus memotong bagian paling bawah ini ya biar rapi. Oke, lalu Ctrl D, kita duplikasi, kemudian rotate, flip secara vertikal ya. Teman-teman lihat ya, kenapa ini kita ingin membuat bayangan di sini. Oke, kemudian kita rotate biar pas ya, perahunya naikkan. Nah, seperti ini ya. Ini letakkan di atas, bring to front. Oke, yang ini di bawahnya. Nah, teman-teman semua, agar kemudian gambar kapal yang di bawah ini yang menjadi bayangan sedikit samar, maka teman-teman bisa tambahkan gambar ini di atasnya, ditumpuk di atasnya. Ctrl D. Oke, seperti ini ya teman-teman semua. Pastikan dia berada di atas gambar yang di bawahnya persis seperti ini. Nah, lalu kemudian gambar ini kita perkecil, turunkan saja sebatas ini sahabat semua. Nah, lihat gambar kapalnya sudah yang di belakang sudah sedikit samar ya, seolah-olah seperti bayangan kapalnya. Oke, untuk kapal yang di atas, teman-teman bisa atur warnanya biar keluar lagi dengan color. Ini saturation-nya tambahkan jadi 200. Kemudian untuk color tone-nya turunin seperti ini. Nah, biar lebih gelap lagi terlihatnya, biar teman-teman bisa naikkan kontrasnya jadi 25. Ya. Seperti ini ya. Nah, oke, bisa kelihatan. Nah, yang berikutnya, agar kemudian di bagian sini ya sedikit cerah, teman-teman bisa tambahkan insert kemudian shape berbentuk lingkaran seperti ini. Oke, line center, line middle. Oke,
lalu kemudian shape outline-nya dibuang, no outline, lalu kemudian shape fill-nya sini ubah jadi warna kuning ini, lalu kemudian untuk soft edge-nya teman-teman buat di 75. Nah kemudian agar sedikit transparan, atur transparansinya di, kita lihat dulu 35. Oke, di 35 atau di 50. Kita buat 35 saja ya teman-teman semua, di 35 poin. Oke. Nah, kita bisa perkecil dengan cara menekan tombol shift lalu panah ke kiri dan panah ke bawah. Oke. Kalau memperbesar sebaliknya, kanan dan atas ya. Ini saya turunkan sedikit ke sini. Oke. Nah, kemudian saya send backward supaya dia berada di belakang kapal. Nah, sudah. Saya akan tambahkan sebuah shape di atas ini agar apa namanya, ada bayangan ya, atau ada gradasi warna yang gelap ya di luar sini. Saya buat gradasi warnanya, graded fill-nya jadi 3 saja. Saya beri warna hitam semua seperti ini ya, tapi tipenya radial ya teman semua. Sini warna hitam juga, ini juga saya beri warna hitam. Oke, pilihan radialnya nggak kelihatan ya, kita rubah dulu sini satu putih. Oke, biar terlihat pilihan radialnya. Oke, kita pilih yang ini. Nah ini kita kasih warna hitam pula. Oke, untuk tengah-tengah tentunya kita beri warna transparansinya 100 persen ya. Oke, bentar. Nah ini 100%. Yang di tengah-tengah kita kasih transparansinya 35%, sedangkan yang di tepi transparansinya 15%. Nah, ini sahabat semuanya ya, kita bisa lihat. Oke, gambar kita sudah selesai, tapi kemudian tadi masih ada garis birunya ya di tepinya. Teman-teman bisa lihat ya, garis biru ini bisa kita hilangkan dengan cara klik line lalu klik no line, pilih no line. Oke, ini pastikan di tepi. Oke, sudah. Kita perhatikan sekarang, lihat-lihat sudah tidak ada garis tepinya ya sahabat semuanya. Nah kalau sudah begini, barulah kemudian teman-teman bisa mengisi dengan tulisan. Ini saya copy paste aja biar lebih cepat ya semua. Nanti bisa disesuaikan dengan teman-teman semua ya kebutuhannya. Oke, ini sudah jadi, saya tinggal copy paste aja. Nah, inilah hasil dari carousel yang kita desain ya. Menarik bukan? Mudah-mudahan teman-teman semua bisa melakukan hal yang sama yang seperti saya contohkan tadi. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.